Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam sejahtera saudara-saudara terkasih, selamat berjumpa dalam ibadah online kita di hari Minggu 31 Mei tahun 2020, yaitu hari peringatan turunnya Roh Kudus atau yang disebut dengan Hari Pentakosta. Nah, Hari Pentakosta adalah hari ke-50 sejak hari kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah hari di mana Roh Kudus dicurahkan dan hari di mana gereja Tuhan, yaitu gereja Perjanjian Baru, dilantik oleh Allah. Namun demikian bukan berarti Roh Kudus tidak pernah hadir dalam Perjanjian Lama. Roh Kudus juga hadir dalam Perjanjian Lama dengan mengurapi dan tinggal pada diri hamba-hambanya. Namun Roh Kudus dalam Perjanjian Lama itu tidak tinggal menetap pada hamba-hambanya. Barulah sejak zaman Pentakosta, Roh Kudus tinggal tetap dalam diri gerejanya, yaitu dalam diri orang-orang yang percaya. Nah, tema kita hari ini adalah Roh Kudus yang menuntun, yang diambil dari Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan ayat 14 yang nanti akan kita baca di dalam pembahasan khotbah. Nah, ayat-ayat tersebut dengan latar belakangnya bercerita tentang bangsa Israel di zaman Yesaya yang berada di dalam kesesakan karena murka Allah kepada mereka. Karena mereka telah memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Lalu tiba-tiba mereka teringat pada zaman Musa di mana Roh Allah telah melakukan perkara besar dengan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan mereka berharap agar perkara yang sama Tuhan yang membebaskan bangsa Israel di zaman Musa tersebut juga membebaskan mereka yang ada di zaman Yesaya. Nah, sekarang mari kita lihat dan belajar bagaimana Roh Allah di zaman Musa tersebut menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir dan melewati Laut Teberau. Dan di situ kita akan melihat 4 ciri-ciri tuntunan Roh Kudus yang juga berlaku atas kita umatnya. Mari kita lihat cirinya. Yang pertama, kita baca dalam ayat yang ke-11. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Perhatikan kalimat di tengah. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Ayat ini akan kita mengerti dari penjelasan kitab Mazmur di dalam pasal yang ke-77 ayat yang ke-21 yang berkata, Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Dari ayat-ayat ini kita belajar ciri pertama dari tuntunan Roh Kudus, yaitu bahwa kalau Roh Kudus menuntun, maka dia akan menuntun seperti gembala menuntun dombanya. Puji Tuhan, kalau gembala yang menuntun domba, dipastikan gembala tersebut pasti melindungi dombanya, memperhatikan dombanya, menjagai dombanya, memastikan domba-dombanya tidak mengalami celaka. Puji Tuhan, kalau Roh Kudus menuntun hidup kita, maka dia akan menuntun seperti gembala menuntun dombanya. Dan gembala agung kita itulah, yaitu Yesus, yang menuntun hidup kita melalui pekerjaan pribadi Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, mari sekarang kita melihat ciri yang kedua dari tuntunan Roh Kudus. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-12. Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Perhatikan kalimat yang berkata, yang membelah air
di depan mereka. Apa yang dimaksud dengan air di sini? Tentulah air laut Teberau yang dibelah oleh Tuhan untuk supaya bangsa Israel bisa menyeberang melalui laut Teberau tersebut. Dan dari sini kita bisa melihat ciri kedua tuntunan Roh Kudus. Apabila Roh Kudus menuntun kita, maka di situ ada kuasa yang membelah air, kuasa yang membelah segala rintangan, tantangan, jalan buntu yang ada di depan kita. Mari kita bersyukur kalau Roh Kudus menuntun hidup kita. Apapun yang ada di depan kita yang menghambat dan yang menghalangi, yang mustahil bagi pemikiran manusia, maka ada kuasa Roh Kudus yang akan membelah segala rintangan, tantangan yang ada dalam hidup kita sehingga kita bisa menyeberang dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, mari sekarang kita lihat ciri yang ketiga dari tuntunan Roh Kudus. Kita baca dari ayat yang ke-13. Yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Perhatikan kalimat mereka tidak pernah tersandung. Dari sini kita bisa melihat ciri ketiga tuntunan Roh Kudus. Apabila Roh Kudus menuntun kita, maka kita tidak pernah tersandung. Artinya pasti akan berhasil sesuai dengan tuntunan dari Roh Kudus tersebut. Dan itu dilukiskan seperti kuda yang gagah perkasa melintasi padang gurun, seperti pahlawan yang menang, yang mencapai garis akhir, garis finish dengan tuntunan Tuhan dan pasti berhasil. Mari kita bersyukur kalau Roh Kudus Tuhan yang menuntun kita, maka kita akan berhasil mencapai garis akhir bersama dengan Roh Kudus. Nah, mari kita lihat ciri yang keempat dari tuntunan Roh Kudus. Kita baca dalam ayatnya yang ke-14. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung baginya. Perhatikan kalimat yang terakhir. Engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Ciri keempat dari tuntunan Roh Kudus, kalau Roh Kudus menuntun kita, pastilah tujuannya untuk keagungan Tuhan, bukan keagungan kita, bukan kemuliaan kita, tetapi kemuliaan daripada Tuhan itu sendiri. Mari kita bersyukur kalau Roh Kudus menuntun kita, pastilah dimaksudkan supaya kita mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup kita melalui tuntunan daripada Roh Kudus. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa mengalami tuntunan Roh Tuhan tersebut? Bagaimana kita bisa mengalami gembala menuntun dombanya, lalu ada kuasa membelah laut, lalu tidak pernah gagal, lalu untuk keagungan Tuhan? Itu ciri-ciri dari tuntunan Roh Kudus yang telah kita dengar tadi. Bagaimana supaya kita bisa mengalaminya? Mari kita perhatikan kembali dalam ayatnya yang ke-11. Dikatakan di sana, di dalam ayat yang di bagian tengah, di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka. Nah, kunci kita mengalami tuntunan Roh Kudus adalah bila Roh Kudus ada dalam hati kita dan memimpin kita dari dalam. Dan kita hanya bisa memiliki Roh Kudus ketika kita percaya kepada Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Efesus 1 ayat 13 yang mengatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya.
dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Di sini Paulus menegaskan ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus akan melekat dalam hidup kita seperti meterai. Roh Kudus akan tinggal dalam diri kita, dan ketika Roh Kudus tinggal dalam diri kita, disitulah kita dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, dan kita akan mengalami keempat ciri-ciri tuntunan Roh Kudus tersebut. Kita bersyukur kalau kita sudah percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus akan tinggal dalam diri kita mewakili Yesus dan Bapa yang ada di surga tersebut. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Ketika Roh Kudus Tuhan memimpin kita, maka kita akan dipimpin seperti gembala menuntun dombanya. Maka kita dipimpin dengan kuasa yang membelah laut rintangan dan cobaan. Maka kita akan dipimpin pasti berhasil, dan kita akan dituntun untuk keagungan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Roh Kudus yang menuntun hidup kita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.